Eksis Podcast, bincang asik memberi inspirasi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih? Kabar sobat Eksis di rumah. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat begitu ya. Meskipun sekarang ini kita masih dalam masa pandemi begitu. Jadi sehat-sehat semuanya di rumah. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Linda Wahyuni, saya Eksister 2018 begitu ya. Nah, untuk jurusan sendiri saya berasal dari psikologi angkatan 2018 tentu saja begitu, teman-teman. Oke, di sini untuk teman-teman ketahui, kegiatan kita pada hari ini itu merupakan salah satu program baru dari Eksis. Namanya itu adalah Eksis Podcast. Nah, Eksis Podcast ini sendiri merupakan program bincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Tentu saja begitu ya teman-teman. Nanti dengan harapannya bisa memberikan inspirasi nih buat teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, di sini saya tidak sendiri ya teman-teman. Saya ada ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan Direktur Eksis angkatan 2018 juga beliau ini. Beliau ini merupakan direktur di periode 2021 dan 2022. Nah, beliau ini langsung saja. Halo Bang Fikram. Halo Kak Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat, Kak. Gimana Kakak kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik juga. Oke, silahkan. Mungkin teman-teman ini pasti penasaran ya Bang ya di rumah. Ini abang siapa, dari mana? Boleh deh Bang langsung aja perkenalan begitu ya Bang. Silahkan Bang. Perkenalan sedikit ya Kak Linda ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum kenal dengan abang gitu ya, silahkan perkenalkan. Nama saya Muhammad Fikram Sandika. Biasanya dipanggil Bang Fikram, atau ada yang bilang tuh Bang Fik atau Bang Kram gitu. Nggak tahu Bang Kram tuh apa maksudnya, juga nggak tahu ya. Jadi biasanya panggil Bang Fik aja supaya artinya nggak melenceng kemana-mana gitu ya. Jadi saya sama kayak Kak Linda gitu ya, dari angkatan 2018 juga. Cuma bedanya kalau Kak Linda itu psikologi gitu ya. Kalau saya ini agribisnis, Kak. Nah, jadi agribisnis itu termasuk dalam lingkup Fakultas Pertanian gitu. Nah, adapun kalau untuk domisili, sebenarnya saya itu asli Jambi, jadi hidup di Jambi, lahir di Jambi, bahkan mungkin nanti mati pun di Jambi gitu ya. Oke. Ya, itu Kak, perkenalan dari awal mungkin seperti itu dulu. Oke, terima kasih Bang Fikram sudah memperkenalkan diri begitu ya. Oh iya teman-teman, kita di Eksis itu punya jargon nih, namanya salam akademis ya Bang ya? Oh iya, di Eksis itu ada namanya salam akademis, mencerminkan dari Eksister gitu ya. Oke, mungkin kita boleh contohin ya Bang ya, biar teman-teman di rumah ini juga tahu nih Bang, salam akademis itu apa sih, kayak mana gerakannya gitu ya. Jadi abang yang mimpin ya? Oke, boleh Bang. Oke, abang yang mimpin ya. Jadi mungkin Kak Linda boleh ikut juga Kak ya? Oke, siap. Jadi kita mulai aja. Salam akademis. Salam akademis, salam cerdas, hati ikhlas, kerja keras, jaya Indonesia. Oke, luar biasa. Ini salah satu pemicu semangat teman-teman di Eksis begitu ya. Betul banget itu Kak. Oke, luar biasa. Nah, di sini tuh saya merasa sangat terhormat dan juga merasa sangat bangga begitu ya diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Bang Fikram yang sangat luar biasa ini begitu. Oke, mungkin saya akan mengulik-ngulik tentang Eksis ya Bang ya. Ada beberapa poin yang nanti akan saya tanyakan begitu supaya teman-teman juga tahu nih sebenarnya Eksis itu apa, kegiatannya apa, dan lain sebagainya begitu ya Bang. Oke, untuk yang pertama Bang, sebenarnya Eksis itu apa sih Bang? Maksudnya Eksis itu yang suka foto-foto Eksis itu atau gimana tuh Bang maksudnya? Oke, jadi Eksis itu sangat berbeda dengan kata Kak Linda tadi, foto-foto ataupun kartu gitu ya, kartu perdana itu bukan, itu beda lingkupnya. Jadi Eksis itu adalah sebuah UKM yang di Universitas Jambi terfokus kepada bidang kepenulisan, riset dan pengembangan. Nah, adapun kepanjangan dari Eksis itu adalah Excellent Intellectual and Smart Student, yang artinya bahwasanya mahasiswa yang tergabung di dalam Eksis itu adalah intelektual yang sangat luar biasa, yang nantinya dapat mencetak mahasiswa yang cerdas, yang artinya bukan mahasiswa yang cerdas bukan secara akademik gitu ya, tetapi juga cerdas secara moral gitu. Itu yang penting sebenarnya. Oke, jadi bukan secara akademis aja begitu ya Bang, ya, betul. Secara moral begitu juga ya Bang ya. Oke, nah untuk pendiri Eksis ini sendiri itu siapa sih Bang, dan didirikan itu di tahun berapa, tanggal berapa begitu Bang? Oke, kalau untuk Eksis itu sendiri berdirinya sejak pada tanggal 28 Desember
tahun 2009. Tetapi diresmikan itu pada tanggal 10 Juni tahun 2010 gitu Kak. Jadi sekitar 6 bulan didirikan itu baru disahkan menjadi UKM. Dan sekarang sudah berapa tahun tuh Kak? Sudah 11 tahunan ya Kak ya, sudah berdiri gitu ya. Lama sekali Bang ya. Nah sebenarnya untuk pendirinya sendiri saya juga nggak mengetahui detailnya ya siapa saja pendirinya. Cuma yang saya tahu itu ada dosen di FST, itu namanya Ibu Linda. Nah Ibu Linda, mungkin sama nih kakak namanya. Iya benar, baru sadar. Linda gitu ya. Nah Linda jadi juga. beliau adalah salah satu pendiri dan sekarang sudah jadi dosen gitu ya. Itu luar biasa sekali gitu ya. Dan ya itulah pendiri salah satu, mungkin mahasiswa di FSC tahu tuh dengan Ibu Linda gitu ya. Nah itu salah satu pendiri UKM Eksis dari awal banget sampai sekarang berkembang yang luar biasa. 11 tahun gitu ya kayak. Oke. Seperti itu Kak. Oke, luar biasa sekali itu tadi mulai dari kepanjangannya, kemudian dari pendirinya sampai tanggalnya begitu ya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih Bang, biasanya umumnya kalau misalnya di organisasi itu kan ada kayak semacam departemen atau divisi gitu Bang. Kalau misalnya di Eksis sendiri tuh apa aja nih Bang adanya? Oke, kalau departemen itu kita ada 5 sebenarnya. Terlepas dari sekretaris di bendara, itu kan suatu kewajiban lah dari setiap organisasi itu pasti ada. Tapi di Eksis sendiri kita tuh ada 5 departemen. Yang pertama itu ada HRD. HRD itu adalah PSDM ya. Pengembangan sumber daya manusia itu sama dengan HRD. Terus yang kedua kita ada Ristek. Jadi untuk teman yang senang meriset sesuatu gitu ya. Nah, itu departemen ini. Departemen Ristek. Terus yang ketiga kita ada Departemen Public Relation. Nah, jadi departemen ini yang ngurus IG Eksis gitu ya, yang membalas DM teman-teman. Nah, itu mereka. Public Relation tentang pamflet gitu kayak. Terus ada juga yang namanya Komdev. Nah, ini untuk departemen Komdev ini sebenarnya untuk teman-teman yang senang mengabdi di masyarakat. Nah itu bisa banget gabung di Eksis karena kita ada departemen khusus di bidang pengabdian masyarakat, itu Community and Development atau Departemen Komdev. Terus yang terakhir kita juga bukan terfokus ranahnya ke penulisan saja, tapi kalau teman-teman berminat gitu ya di bidang bisnis, kita juga ada departemennya yaitu Creation Center. Nah disinilah teman-teman itu ditempah ya untuk bisa berbisnis, melatih keterampilannya seperti itu Kak. Oke, berarti komplit ya Bang ya, ada Iya, tadi dari betul sekali. mau belajar bisnis ada, sosial ada, Iya. mau belajar pemberdayaan manusia ada, begitu Bang. Luar Iya. biasa sekali. Nah, itu tadi departemennya. Nah, kalau kegiatan-kegiatannya nih gimana nih Bang? Mungkin dari departemennya masing-masing itu kan pasti ada kegiatannya ya Bang ya. Mungkin boleh deh di-spill gitu ya Bang ya. Banyak banget sebenarnya kegiatan di Eksis ya. Jadi semenjak kita dilantik itu pada bulan Juni kemarin gitu ya. Artinya sudah hampir 3 bulan berjalan kepengurusan yang baru ini. Jadi untuk kegiatannya kemarin sudah berjalan riset basic training. Jadi dasar-dasar tentang riset itu, jadi tentang workshop gitu Kak. Nah itu kemarin sudah berjalan di Departemen Ristek gitu ya. Nah untuk agenda terdekat sebenarnya ada banyak juga. Itu ada SIC gitu ya. Nah SIC itu nanti teman-teman nih yang gabung di Eksis gitu ya, ada namanya Small Intensive Class, yang mana di dalam kelompok ini nanti teman-teman dibina. Artinya yang mau ikut LKTI misalnya lomba karya tulis ilmiah atau esai, poster dan lain sebagainya nanti ditempah di sini karena teman-teman juga nggak dibiarkan gitu saja di kelompok ini, tetapi nanti akan ada pembina khusus kelompok gitu deh, atau mentoring. Jadi teman-teman yang bingung gitu ya, misalnya mentok nih Bang, ini gimana ya, aku sudah ikut lomba tapi kayak gini. Nah itu bisa konsultasi langsung dengan kakak pembinanya, itu sebenarnya keren banget gitu ya. Nah itu agenda terdekat juga sebenarnya SIC. Bahkan ada agenda besar sebenarnya Kak. Oke, apa tuh? Yang Itu terdekat ya Bang ya? kalau kemarin tuh kan di bulan Maret itu sudah berjalan Eksis Fair namanya Kak. Oke, Nah Eksis itu agenda terbesar Eksis, agenda bergengsi gitu Kak ya. Nah kalau kemarin kita ada 4 lomba yang diadakan, yaitu lomba karya tulis ilmiah, esai, poster dan juga kisah inspiratif gitu Kak. Dan kemarin tuh banyak banget pesertanya, sekitar 123 peserta. Artinya ada kemajuan dari Eksis Fair sebelumnya yang hanya 66 peserta. Itu kan 2 kali lipat kan kemajuannya Kak. Nah itu harapannya nanti teman-teman yang gabung di Eksis juga bisa jadi panitianya di sana, karena rencananya Eksis Fair tahun berikutnya itu di tahun 2022. Artinya masih panjang prosesnya kan, tetapi persiapannya itu kita dari sekarang. Artinya pembentukan panitia itu sedang dibentuk gitu ya dari bulan September ini. Artinya ada jeda waktu yang lumayan panjang lah untuk persiapan Eksis Fair gitu. Seperti itu Kak.
Ini tadi kan ada departemennya itu Komdev ya Bang ya. Komdev Oh, itu betul. sosial. Kira-kira nih kalau yang udah pernah terjalankan itu apa Bang kegiatannya? Kayaknya seru deh. Oh, kalau di Departemen Komdev itu kita ada 2 desa binaan sebenarnya, Kak. Wah, desa binaan Iya, ya, Bang, desa ya? binaan kita ada di Mendalo Asri, ya Oke. itu di Mendalo Asri, terus juga di daerah Lego. Nah, untuk teman-teman yang Jambi banget gitu ya, Jambi Oke. kental itu pasti kenal dengan Lego itu. Nah, di situ kita ada desa binaan juga di sana, dan terfokusnya itu di ranah pendidikan sebenarnya. Jadi sangat miris juga sebenarnya kalau saya mendengar cerita dari teman-teman Komdev itu anak kelas 4 SD dan 5 SD itu belum bisa menulis dan membaca gitu kan. Padahal itu kan ranahnya bukan di desa pedesaan pelosok banget gitu ya. Tapi di kota. Tapi banyak banget anak-anak kecil tuh yang belum bisa membaca dan menulis. Itu kan sangat miris kan. Nah, disitulah Departemen Komdev untuk membina mereka khusus di bidang penulisan. Dan ini Kak, kita juga ada jalin kerjasama sebenarnya Oke. untuk khusus di bidang pengabdian masyarakat. Ini kan di Unja itu ada LP2M ya. Benar, Lembaga benar, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat. Nah, di situ kemarin kita kerjasama dengan LP2M, langsung bertemu dengan ketuanya langsung, Bu Ade Octavia gitu ya. Jadi karena kita satu jalan, artinya LP2M juga terfokus di bidang penelitian, terus juga di bidang pengabdian gitu ya. Artinya kita satu jalan, satu visi. Akhirnya ya nanti minta bantuan juga dari LP2M bagaimana untuk melakukan pengembangan di dua desa binaan tersebut. Mungkin bahan bacaan mungkin Kak, atau mungkin papan tulis dan lain sebagainya gitu ya kan. Itu kan menyongsong untuk pendidikan kita ke depan. Seperti itu Kak. Oke, berarti selain berjalan sendiri, sebenarnya ini berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang memang sejalan gitu ya Bang? Oh iya, Di betul, LP2M. betul. Selain yang di dalam Unja ada nggak Bang? Oh, ada sebenarnya. Dengan yang di luar Unja begitu? Ada. Jadi kita bukan terfokus di relasi di dalam Unja juga sebenarnya, tapi ada relasi di eksternal. Nah, itu kemarin sudah saat eksis fair kemarin kan ya. Itu yang pembukanya langsung Pak Wakil Wali Kota, Pak Maulana. Oke. Nah, di situ kami berbincang sedikit tentang desa pengabdian kita yang di Lego itu. Nah, akhirnya beliau terbuka juga dengan itu. Tetapi ada persyaratannya tentunya kan. Oke, Nah, apa itu tuh? proposal gitu ya. Jadi kita buat proposal, nanti kita ajukan ke dinas pendidikan gitu, atau dinas sosial. Nanti dari dinas itulah yang membantu untuk pengabdian masyarakat kita gitu ya. Jadi jangan takut teman-teman, karena kita ada 2 sokongan yang luar biasa gitu ya. Nanti yang pertama di dalam Uja LP2M, terus yang dari luar ada dinas sosial atau dinas pendidikan gitu yang membantu kita. Oke, berarti tidak berjalan sendiri begitu ya Bang? Iya, Ya? betul. Kita, kegiatan juga ada menjalin relasi dengan lembaga-lembaga terkait. Nah, saya ini penasaran nih Bang, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Sebenarnya di jaket yang Abang pakai ini ada MITI. MITI itu apa ya Bang ya? MITI Oke. Indonesia gitu. Boleh jelasin sedikit mungkin Bang? MITI itu sebenarnya Masyarakat Ilmuwan Teknologi Indonesia gitu ya. Jadi kita itu juga jalin kerjasama juga yang memang fokus satu visi, yang memang terfokus di bidang keilmuan gitu ya. Karena kita kan keilmuan juga. Selain penelitian kita juga keilmuan. Sebenarnya sama aja sih. Penelitian, keilmuan gitu ya. Nah, situ kita ada MITI. Ini teman-teman bisa lihat nih. Ada MITI gitu ya di Oke, jaket boleh eksis ini. teman-teman lihat deh. Ini MITI gitu ya, MITI Indonesia. Terus yang kedua nih ada juga Kak. Sebenarnya bukan hanya MITI gitu ya. Apa tuh? Ada ILP2MI, Oke. Ikatan Lembaga Penalaran Penelitian Mahasiswa Indonesia. Wah, Nah, jadi bukan ranah kita ini ya. Tapi kita juga regional, ada regionalnya, ada di pusat Indonesianya. Jadi kemarin itu sempat pertemuan sebenarnya dari pusat dari regional 1 yang UKM di Sumatera. Nah, itu kemarin kita ada pertemuan. Jadi bukan hanya di Jambi gitu ya. Kayak di Unsri, terus di Aceh. Nah, itu ada satu visi dengan UKM eksis sebenarnya yang bergerak di bidang penelitian. Nah, seperti itu Kak. Itu untuk mempermudah kita lah. Maksudnya jangan tujuan kita bukan hanya di Jambi gitu ya, tetapi kita juga bisa bertukar pikiran dengan teman-teman kita di luar Jambi. Itu sebenarnya di MITI dan ILP2MI gitu Kak. Oh, berarti ada pertemuan dengan lembaga-lembaga yang sevisi begitu ya, Ya, Bang, betul. yang ada di universitas lain. Universitas lain gitu ya. Jadi teman-teman tuh bisa kenal gitu. Oh, ini ternyata anak-anak UGM bahkan kan. Nah, dari Jawa nanti kita bisa kenalan langsung dengan mereka. Bahkan yang lebih dekat ini kita Sabtu ini ya rencananya ya. Sabtu ini
ada Lapma UII. Jadi UII dari Jogja gitu ya, kalau nggak salah dari Jogja, itu mau kunjungan ke kita besok hari Sabtu. Jadi untuk teman-teman di BPH juga nanti kita bisa tukar pikiran bagaimana mereka menjalankan pekerjaan prokernya, terus bagaimana kita menjalankan proker kita masing-masing. Nanti bisa tukar pikiran kita, tukar gagasan seperti ya untuk perkembangan UKM ke depan. Oke, jadi bisa bertukar pikiran, jadi bisa lebih luas gitu ya Bang, ya, betul, begitu. Oke, luar biasa. Itu dari berbagai kegiatan, tentu pasti ada prestasi-prestasi yang diukir begitu ya Bang ya. Aduh. Namanya aja udah eksis, nggak mungkin nggak eksis dong ya Bang ya, yang teman-teman ya kan, pasti tentunya harus eksis begitu. Nah, apa aja nih Bang, UKM ini udah pernah dapat prestasi apa aja nih gitu? Kalau masalah prestasi dari 11 tahun ini banyak banget sebenarnya. Oke. Sama-sama saya bawa contekan nih sebenarnya. Wah, luar biasa. Bawa contekan ya. Jadi saya bacakan sedikit. Jadi UKM SIS itu sejak pertama berdiri pada tahun 2010 kita pernah mendapat Pimnas emas gitu ya. Pimnas emas itu artinya juara 1 di Pimnas yang mengangkat sumber daya lokal seperti suku anak dalam. Nah, itu juara 1 kita kemarin. Terus kita juga menjadi UKM terbaik versi Rektor Unja pada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Terus juga pernah menjadi 3 kali berturut-turut nih Kak. Wah, UKM teraktif versi Unja Expo, BMKBM Unja. Terus juga menjadi 10 besar Neuron Award sebagai lembaga riset terbaik se-Indonesia tahun 2012 dan 2014 di Bandung dan UGM Yogyakarta. Terus kemarin tuh juga ada Hibah Bina Desa Dikti tahun 2014 dan tahun 2015. Bahkan yang kemarin ini kita juga mendapat UKM teraktif lagi kayak. Tahun 2021 kemarin ini ya, beberapa bulan yang lalu UKM Eksis mendapat UKM teraktif. Terus juga di skala Universitas Jambi kita juga lolos pendanaan ini ya, ProID. Nah, ProID. Boleh di-spill nih Bang, ProID itu apa ya Bang ya? Jadi ProID itu merupakan apa ya? Pendanaan lanjutan dari PHP 2D nasional. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah mengajukan pendanaan di PHP 2D nasional terus nggak lulus gitu ya, tapi Unja bisa menyokong itu. Maksudnya kalau misalnya kita ada pengabdian masyarakat yang basisnya luas banget, jadi Unja ada dana yang cukup besar untuk menyokong. Bahkan Kak Linda ketuanya ya. Wah, luar biasa. Kak Linda ketuanya nih. Saya juga sebagai anggota beliau nih sebenarnya. Oke, benar. Jadi kita itu ada kegiatan ProID juga ya Bang ya, dan akan dilaksanakan di beberapa bulan ke depan begitu. Iya, betul banget tuh. Dan selain prestasi dari UKM, tentunya anggota-anggota Eksis itu juga punya prestasi. Mungkin boleh deh Bang diceritain beberapa prestasi dari anggota Eksis nih Bang. Kalau berbicara prestasi dari anggota, kalau kita spill satu-satu itu banyak banget, tapi sedikit saja saya ceritakan. Kayak Mawapres kemarin dari FEB ya. Mawapres Unja, bahkan mewakili Unja itu adalah mahasiswa dari Eksis juga. Terus kalau teman-teman tertarik mencetak sebuah buku ya, menciptakan sebuah buku, kita ada juga sebenarnya dari PPH ya. Nah, itu ada 2 sekarang bukunya yang dia ciptakan. Terus ada juga senior kita juga banyak banget kayak Bang Wasril Tanjung kan. Kalau teman-teman tahu itu Bang Wasril Tanjung sudah 7 buku yang beliau ciptakan, beliau tulis gitu ya, yang beliau cetak. Terus masih banyak banget sih sebenarnya. Kayak KTI gitu ya, esai itu skala nasional ya, pasti Eksis selalu ikut lah. Berarti banyak banget ya Bang, anggota-anggotanya itu juga excited gitu ya kalau misalnya ada kegiatan, apalagi kayak KTI, esai gitu-gitu ya. Iya, bener banget Kak. Mantap, luar biasa. Jadi selain emang UKM-nya yang eksis, anggotanya juga eksis begitu. Nah, kita lanjut nih Bang. Kan untuk UKM eksis ini sendiri itu lebih fokus kepada riset begitu ya Bang. Ya, betul. Nah, kalau menurut Bang Fikram sendiri nih, riset itu sendiri itu apa sih Bang gitu? Riset itu sebenarnya gitu ya, adalah sebuah penelitian. Sebenarnya nggak jauh dari ranah penelitian yang tujuannya mendapatkan informasi baru. Jadi kalau misalkan kita melihat satu fenomena, taruhlah misalkan di rumah teman-teman gitu ya, ada desa misalkan, taruhlah sawit gitu. Nah, di situ kita lihat fenomena di desa kita tuh apa, misalnya sawit, terus apa yang belum dikembangkan di sana. Nah, misal di desa itu
ada pelepah misalnya yang tidak dimanfaatkan. Nah, bagaimana pelepah itu kita manfaatkan? Kita riset terlebih dahulu gitu. Misal riset tentang pelepah, apa saja manfaat dari pelepah itu. Nah, terus bisa dibuat apa? Itu kan banyak banget gitu ya. Nah, itu riset itulah untuk apa ya? Tujuan besarnya itu untuk masyarakat sebenarnya. Karena kan tidak dapat dipungkiri bahwasanya kita itu dari masyarakat dan untuk masyarakat gitu ya. Jadi tujuan terbesar riset itu adalah goalsnya kepada masyarakat sebenarnya, membuat impact atau manfaat untuk masyarakat gitu Kak. Oke, baik. Berarti dari penelitian-penelitian yang kita lakukan, dari riset-riset itu nanti bisa menciptakan sebuah pengetahuan baru gitu ya. Nah, yang betul. bisa Inovasi baru. Inovasi baru. Inovasi baru. Oke, luar biasa. Oke, itu tadi riset menurut Bang Fikram begitu ya. Nah, untuk kita ini kan mahasiswa nih Bang, biasanya tuh riset seperti apa sih Bang yang dilakukan oleh mahasiswa begitu Bang? Yang biasanya tuh sering dilakuin gitu Bang? Kalau sering dilakukan mahasiswa ya untuk sebagai kewajiban aja sebenarnya, riset untuk memenuhi proposal skripsi ya. Nah, itu biasanya mahasiswa biasanya di semester akhir tuh baru sibuk. Kalinda kan semester akhir kan, mungkin lagi sibuk tentang skripsi juga. Nah, itu tentang kewajiban, dan saya saran juga untuk teman-teman yang lagi riset semester akhir gitu ya. Risetlah tentang memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi artinya bukan hanya sembarang riset gitu ya, tapi kita juga harus menimbang riset seperti apa sih yang bisa berguna untuk masyarakat gitu ya. Karena selama ini kalau misalkan kita hanya menunaikan kewajiban riset itu saja, biasanya ya riset itu hanya sebatas kertas gitu, hanya sampai di kertas itu saja. Setelah kita lulus ya sudah sampai situ gitu. Tapi kalau kita misalkan ada goals besar di balik itu, ya bukan hanya di kertas itu aja, tetapi ada keberlanjutan dari riset itu. Jadi masyarakat bisa mendapatkan dampak atau manfaatnya. Oke, dan ini yang paling ini ya Bang ya, berarti yang paling dasar itu setiap mahasiswa pasti akan melakukan riset, yaitu skripsi begitu ya Bang. Jadi dengan kita gabung di Eksis itu merupakan langkah-langkah kecil kita untuk ini Bang ya, untuk menunjang itu nanti di akhir supaya kita nggak kelabakan gitu ya Bang. Jadi tahulah tahap-tahapnya kan, bagaimana melakukan riset atau penelitian itu. Sudah belajar lebih dulu ya. Mungkin teman-teman yang nggak gabung mungkin belajarnya nanti begitu ya Bang. Itu tapi untuk teman-teman yang udah gabung di Eksis udah dari awal nih belajar riset itu seperti apa begitu. Dapat ilmu duluan gitu. Oke, ilmunya lebih dulu ya Bang ya. Jalan potong lah ibaratnya. Berarti belajar lebih dulu dan tahu lebih dulu seperti itu. Kalau dari Abang sendiri nih, tips riset itu gimana Bang? Karena kan kadang tuh gini ya Bang ya, kita tuh ada ide nih, ada ide kayak aku pengen ini deh, pengen itu deh, tapi tuh udahnya tuh kayak nggak dilaksanain gitu Bang. Jadi kalau dari Abang tuh tips riset tuh gimana sih gitu? Sebenarnya kalau dari saya gitu ya, tentang tips riset sebenarnya nggak ada tips khusus sebenarnya. Tetapi yang terpenting dalam sebuah riset itu adalah action. Jadi ya banyak orang yang ingin merubah, misalkan melihat fenomena di masyarakatnya gitu kan. Ini Kak, mungkin saya spill dari awal bahwasanya kita riset itu melatih nalar kita juga sebenarnya. Nah, untuk melatih nalar itu ada 3. Yang pertama pikiran, kemauan, dan juga perasaan. Nah, ketika kita berpikir gitu ya, ketika kita berpikir melihat fenomena, nah disitulah kita mulai melatih akal kita. Akal kita bergerak tuh. Kok bisa seperti ini ya? Nah, ada rasa pertanyaan. Kok bisa seperti ini ya masyarakat di rumah saya gitu ya. Nah, terus ada umumnya kalau mahasiswa yang memang berpikir lebih maju gitu ya, dia memasuki tahap 2, yaitu kemauan untuk melakukan riset, kemauan untuk mencari informasi baru, kemauan untuk supaya masyarakat itu mendapat manfaatnya. Jadi itulah tahap kedua, kemauan. Jadi setelah riset dia ada kemauan untuk mencari informasi itu. Nah, terus yang ketiga perasaan. Jadi setelah kita mendapatkan sebuah informasi, timbullah suatu perasaan kita gitu ya. Melihat hasil riset kita itu, itulah timbul emosi kayak sedih, gembira gitu ya. Nah, biasanya kalau perasaan ini dia lebih lekat. Hasil riset kita itu biasanya ilmu yang kita dapatkan kalau misalkan timbul dari sebuah perasaan itu ilmunya lebih lekat biasanya, lebih merasa ketimbang hanya logika saja yang main. Nah, jadi untuk melakukan sebuah riset lakukan 3 pikiran itu, pikiran, kemauan, dan juga perasaan, seperti itu Kak. Oke, gitu ya teman-teman, itu tadi tips trik dari Bang Fikram gitu. Oke, lanjut Bang, kalau dari Bang Fikram sendiri tuh udah ada riset apa nih Bang, atau yang sedang dilakuin saat ini begitu Bang? Kalau riset sebenarnya saya lagi meriset tentang
bunga bougainville, kalau kakak tahu itu bunga kertas. Nah, bunga kertas itu sebenarnya ada kerjasama juga ya, karena saya dekat dengan dosen pembina eksis gitu ya. Oke, luar biasa. Pak Didi Martino gitu ya. Jadi ya lumayan banyak proyek sebenarnya kalau ikut beliau itu, ada banyak tawaran. Nah, salah satunya itu bougainville ini. Nah, jadi bougainville itu mereka dari pihak hotel gitu membuat taman yang besar gitu, Kak. Nah, salah satu tamannya itu mau menanam dari bibit bougainville itu. Nah, bagaimana kalau kita menanam itu tidak menggunakan membeli bibit lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli bibit lagi artinya keluar biaya. Nah, bagaimana supaya nggak keluar biaya? Nah, itu kita manfaatkan aja stek, metode stek. Jadi di dekat rumah saya itu ada pengusaha kembang gitu kan. Nah, jadi dia menanam banyak kembang, salah satunya itu bougainville. Jadi saya datangi, saya minta, Mbak, Pak, boleh tidak minta daun-daunnya. Jadi di ujung ranting itu kita potong. Nah, itu banyak banget. Nah, terus di ujung ranting itulah kita stek dipotong gitu kan sampai ya sejengkal itu 15 cm gitu ya. Segini lah kurang lebih. Itu dimasukkan ke dalam wadahnya sendiri gitu. Nah, di situ baru ditambah dengan ZPT untuk penumbuhan akar, karena kan di zat pertumbuhan ini kan ada 4 ya, auksin, sitokinin, gibrelin, dan etilen. Nah, itulah 3 zat pertumbuhan itu kita mix bagaimana supaya dia pertumbuhan akarnya cepat gitu ya. Nah, itu riset yang sedang saya jalankan. Ternyata yang pertumbuhan paling cepat itu adalah ujung 30 cm dari ujung ranting. Nah, itu baru saya dapatkan dengan Pak Didi Martino. Mungkin akan berkelanjutan lagi risetnya gitu ya. Ya, doakan aja semoga berhasil gitu. Amin. Nah, berarti kita itu bisa juga bareng sama dosen begitu ya, Bang? Iya, betul. Nanti mungkin bisa diajak juga adik-adik, jadi kasih tips gimana sih bisa ikut proyek dosen gitu-gitu ya, Bang ya? Betul. Oke, luar biasa. Nah, tadi Abang juga bilang bahwa ikut proyeknya Pak Dede begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri sebenarnya pengaruh mentor itu gimana sih, Bang? Karena kan sebenarnya kita tuh bisa riset sendiri, tapi kalau ada mentor itu gimana efeknya gitu, Bang? Ada dan nggak adanya mentor gitu. Kalau mentor tuh efeknya sangat besar sekali ya. Kalau kita melakukan sebuah riset tuh pasti ada ide. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu mentoknya itu di ide. Misalnya kita kan ada ngelihat suatu permasalahan kan di desa. Nah, kita untuk mencapai sebuah ide inovasi itu kadang ya stucknya di situ gitu. Ini gimana ya? Nah, itu biasanya tanya langsung ke dosennya. Itu biasanya dia memberikan beberapa pilihan tuh. Kamu bisa seperti ini, tinggal kita jalankan saja gitu. Nah, di situ nanti dosen kita yang mengarahkan lebih lanjut. Jadi peran mentor sangat penting banget kalau bagi saya gitu ya. Karena ya beliau juga yang memotivasi saya gitu ya setiap langkah gitu kan, bahwa kita itu harus lebih baik, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bahkan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, itu harus senantiasa di-upgrade diri gitu. Jadi kalau kita senantiasa rebahan gitu ya, malas-malasan, itu pasti tertinggal dengan orang lain. Orang lain itu bergerak, kita hanya sibuk scroll IG gitu ya. Nah, itulah mungkin ada perubahan dari diri saya pribadi gitu ya. Mungkin ya setiap kita itu pasti ada rasa malas, ya, rasa ingin rebahan, itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita mengatasi itu? Nah, itu dijawab lagi pada diri teman-teman gitu. Oke. Berarti mentor itu sangat ini ya, Bang ya. Pembimbing lah bisa dibilang, Iya. Bang ya. Kita mentok di sini, kita bisa tanya mentor kita begitu. Betul. Ya, Bang ya. Oke. Luar biasa sekali teman-teman, nggak hanya teman-teman yang belajar banyak dari Bang Fikram, tapi saya juga belajar banyak banget yang ternyata selama bergabung dan bersama-sama dengan beliau di satu kepengurusan begitu ya. Tapi ada beberapa hal yang saya baru tahu nih, sisi lain dari seorang Bang Fikram begitu ya. Oke, mungkin ada closing statement nih, Bang, buat teman-teman di rumah, buat sobat eksis di rumah gitu ya, Bang ya. Boleh, silahkan. Oke, kalau closing statement ya, minta Kak Linda. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap diri kita itu pasti ada rasa rasa gini malas. Itu manusiawi sebenarnya kayak. Jadi setiap ada rajin pasti ada rasa malas, ada lawannya gitu. Nah, umumnya kalau orang terjebak di dalam kondisi ini, dia senantiasa nggak akan maju gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa menahan hawa nafsunya gitu ya, hawa nafsu untuk rebahan, hawa nafsu untuk memanfaatkan waktu yang tidak berguna gitu ya, yang menjadi lebih produktif, itu saya rasa ya bisa menjadi
mahasiswa yang lebih hebat sebenarnya. Jadi ya intinya lawanlah rasa nafsu itu, lawanlah rasa malas, dan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kan setiap kita itu diberikan waktu 24 jam yang sama, tapi tidak semua orang memanfaatkan itu dengan benar gitu kayak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bang Fikram atas waktunya hari ini, atas bincang-bincangnya kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Sobat Eksis di rumah, begitu ya Bang ya. Oke teman-teman, itu tadi podcast kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di podcast-podcast berikutnya atau di kegiatan-kegiatan Eksis yang sangat luar biasa ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, saya Linda Wahini dan juga bersama Bang Fikram di sini mengucapkan terima kasih teman-teman yang udah bergabung dan udah mantengin kita dari awal sampai akhir ini gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nggak cuma secara online seperti ini, tapi juga bisa secara offline nanti. Mungkin kita bisa ngopi-ngopi bareng di luar, begitu ya Bang Fikram ya? Iya, betul. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Linda Wahini, mohon maaf banget jika ada kata-kata yang mungkin agak kurang berkenan nih di hati teman-teman. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa teman-teman.